Pertama sekali dia bilang, angkutan itu harus hidup. Karena itu sepanjang masa mesti diperlukan masyarakat. Betul. Saya berprinsip makin banyak bus berarti makin banyak orang yang bisa bekerja. Salam teman-teman Perpals. Pagi ini saya sudah duduk bareng Washington. Bapak Washington Sibarani. Tapi kalau saya biasanya manggil Bang Washington. Soalnya beliau kalau dipanggil Bapak belum tua kalinya kusan. Walau sudah 70 ya. Iya, walaupun sudah 70. Ya, lebih lagi. Seangkatan sama ayah saya, tapi kebiasaannya manggil Bang Washington. Dan enak. Sehat, Bang? Siap. Ya, terima kasih nih udah meluangkan waktu nih. Ya, buat kami juga. Kami datang ke Medan bisa jumpa, ya kan? Teman-teman Perpals, beliau ini salah satu generasi dari Bintang Utara. Jadi Bintang Utara itu dari keluarga Sibarani. Nah, seperti apa, bagaimana, dan apa yang mendalam tentang Bintang Utara, mungkin ini kita tanya sama beliau. Bang, Ya. Bintang Utara itu didirikan oleh ayahnya Bang Washington ya? Opung lah sama kami Ya. lah ya? Ya, sama saya ayah. Ayah, sama Ayah kami kandung. opung. Ayah kandung. Ya. Nah, beliau itu foundernya, pendirinya? Ya, founding founder. Oh, founding founder. Nah, dari awal memang Bintang Utara apa sebelumnya ada, kalau kayak cerita seperti Medan Jaya itu kan tadinya kan Liberty, Ya, terus ya. jadi Medan Jaya. Gimana ceritanya, Bang? Ya. Memang agak panjang ceritanya ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini biar masyarakat dan teman-teman Perpals tahu sejarah lah. Ya. Jadi ayah saya itu sebenarnya sebelum mendirikan Bintang Utara busnya, kami itu tinggal di kota kecil. Kota kecil di Laguboti namanya. Oh, Laguboti. Laguboti, ya pinggir Danau Toba juga, cuman nggak persis pinggirnya. Sekampung sama Bang Maja berarti kan? Ya, satu kampung sama yang punya Makmur. Makmur, ya, siap. Terus? Nah, mereka juga bersahabat sih, tapi nggak satu perusahaan. Jadi ayah saya itu usahanya pertamanya adalah tekstil. Oh, tekstil. Tekstil, lalu tekstil itu kan namanya di kampung, dia membawa barang-barang yang cukup banyak dan dia harus pakai kendaraan. Dan dia waktu itu belum punya kendaraan sendiri, harus numpang. Oh, numpang. Beberapa pedagang menumpang dalam satu kendaraan gitulah. Jadi ada yang 5, ada yang 6 orang. Nah, barang-barang ini kan didagangkan di kota-kota Balige, Siborong-Borong, Tarutung, Porsea, dan Laguboti sendiri. Oke. Tiap hari Senin Laguboti. Nanti hari-hari Rebo ke Porsea, Jumat ke Balige, Sabtu ke Tarutung. Oh. Jadi kami ini termasuk yang diasuh dan dibesarkan oleh nenek. Karena ayah itu sama ibu Traveling bareng terus. berdua. Traveling terus. Ya, berangkat pagi-pagi benar, pulang udah malam. Iya. Ya, sama seperti Anggi itu. Waktu saya kerja di Jakarta, waktu kami berangkat masih tidur. Gelap. Ya. Ya. Pulang udah tidur. Tidur. Jadi makanya bilang ini anak pembantu ini. Tapi tunggu dulu, Bang. Tapi Anggi nurut kan sama Bang Washington, bukan sama pembantu kan dia nurutnya? Oh enggak lah. Dia sayang sama aku dia. Dia pasti ya. Iya, lanjut. Nah, itulah ceritanya. Jadi sejarahnya bus ini karena dia melihat, loh, bus ini penting sekali ternyata. Lalu pertama-tama dibelilah mobil pribadi untuk ngangkut barang-barang ke kota-kota tempat dagang dia itu. Oh. Nah, tahun berapa itu? Tahun 56.
56, oke. 56 lah yang saya tahu. Tapi Ya. mungkin sebelumnya juga udah ya. mungkin juga udah. Karena kami pun sekolah bukannya diapakan itu ya. Artinya udah pergi aja. Itu kan Amang Borumo, pergi aja ke sana, daftar. Oh. Udah tinggal gitu aja ke sekolah, Iya, nggak iya, ada iya. diantar-antar gitu loh. Iya. Ke zaman sekarang. Ya. Jadi ketika itu juga jalanan antara Laguboti dan Medan itu harus ditempuh 3 hari kalau belanja. Oh, Belanja tekstil itu harus ke Medan. Laguboti Medan itu dulu 3 hari. 1 hari untuk belanja, Oke. 1 hari untuk pergi, 1 hari untuk pulang. Oh, Dan jadi itu kadang-kadang karena nggak ada bus langsung ke Medan, nginep dulu sebentar di Sentar atau nyambung dengan bus lain. Iya, iya, iya. Nah sesudah itu ayah namanya MT Sibarani ini akhirnya bergabung dengan Martimbang. Martimbang. Tunggu. Dulu ada bus yang namanya Martimbang. Oh. Itu sejajaran dengan Sibual Buali. Sibual Buali. Ya, Sibual Buali sekarang masih hidup. Masih hidup, Martimbang ya. udah Udah nggak ada. lama nggak ada. Habis itu ya bergabunglah dia di situ Martimbang. Mula-mula punya 1 bus berdua, lama-lama punya 1, lama-lama punya 2. Habis itu dia bangun lagi namanya Gabungan Otobus Tapanuli. Gabungan itu digabung Otobus sendiri. Tapanuli. Ya, itu tapi cuma Medan Siantar. Oh, Medan Siantar Medan aja. Siantar. Tahun berapa itu? Tahun 58-an lah. Oke. 58-an, terus habis itu ya di samping itu juga dia udah punya angkutan di Medan bus kecil-kecil itu. Karena ada angkot. ponakan-ponakan yang nggak punya kerjaan, ya udah dia minta tulang aku kerjalah, nggak ada kerjaku, udah kau kasih Medan bus, bawa ya, tapi jujur. Itu yang pertama, jujur. Setorannya jangan kau ambilin supaya kita bisa beli lagi. Kalau kau ambilin nggak bisa beli satu terus. Simple ya, simple pesan beliau. Simple aja itu. Gitulah berjalan terus. Tahun 60-an kan ada perang apa itu namanya? Perang saudara antar Simbolon. Ya kan? Simbolon dengan melawan Soekarno kan? Iya. Yang Sumatera Utara mau merdeka sendiri. Merdeka sendiri. Habis itu tahun 60 kami pindahlah ke Medan. Dari Laguboti. Ya, dari Laguboti pindah ke Medan. Dan waktu itu sesudah pindah ke Medan tetap buka toko tekstil, tapi bergabung dengan Sito. Ada Sito dulu. Mereknya yang punya Sianturi dulu kalau nggak salah. Ya, jadi bergabunglah di situ, beli 2 bis sampai 2 biji saya kira. Habis itu nggak nyaman di situ. Nggak nyaman di situ, akhirnya bergabunglah dia berempat. Ada namanya bapaknya siapa ini? Orang tuanya si Hutapea. Hotman Paris. Hotman Paris. Dialah bergabung, mereka ada satu lagi Sibarani, ada lagi namanya Sianipar, berempat. Membangun Bintang Utara. Itu waktu itu kan masih Chevrolet. Jadi benar Bang Hotman Paris ngomong, ayah saya itu pengusaha bus. Iya, dia selalu bilang begitu. Aku bukan anak orang miskin ya. Dari dulu aku memang udah kaya. Aku pengusaha pendiri Bintang Utara kan. Bintang gitu. Utara ya. Kan dia selalu bilang gitu. Siap. Sampai sekarang pun dia selalu, saya kira masih ingat. Dan dia selalu ngomong. Dan sesudah itu didirikanlah pertamanya 8 bus. 8 bus? Pertamanya 8 bus. Waktu itu dealernya itu masih inden. Namanya Silitonga ya. Nah, jadi tapi itu bukan dari Laguboti, itu dari kota lain, Cipahutan namanya. Itu 8 inilah bergerak terus. Trayek mana itu? Trayek Sibolga, Medan Tarutung, ya Medan Sibolga, Medan Tarutung, Medan Sibolga, Medan Tarutung, Medan Dumai belum. Pertamanya kayaknya Medan dalam sumut dulu ya? Iya, masih dalam sumut lah. Ke Tapanuli. Iya, Tapanuli. Sekitar Tapanuli dan Padang Sidempuan. Padang Sidempuan. Udah masuk ke Tapanuli Selatan. Kan masih Sumatera Utara ya. semua. AKDP masih. AKDP ya. Nah, itulah dari 8 ini. Jadi 4 pergi, 4 pulang. Waktu itu nggak ada berangkat malam. Berangkat pagi semua. Pagi, malam. Jadi yang repairnya itu ya malam-malam. Jadi ketika repair malam-malam, ya saya waktu itu mahasiswa ya. Waduh, ribut banget ini. Sampai gitulah. Waktu itu saya selalu ditugaskan ngambil setoran. Nah, ambil setoran jadi saya misalnya kemalaman terpaksa ngantuk-ngantuk nungguin mereka selesai repair. Ada yang angkat per, ada yang apa macam-macam itu. Karena di rumah waktu itu masih poolnya ya. Di rumah poolnya semua.
Lalu sesudah itu ada berpisahlah semua ini berempat. Ada yang mengundurkan diri 3. Akhirnya Bapak bangun sendiri. Bintang Utara. Nah, Bintang Utara sendirilah dia. Karena ini berdamai mereka. Udah akhirnya dikasihlah modalnya, dikembalikan modalnya masing-masing. Akhirnya berdiri sendiri. Itu tahun 1968. Oh, 1968 tuh almarhum Opung udah berdiri sendiri. Jalan sendiri. Sebelum-sebelumnya kan Makmur dan Bintang Utara itu berhadapan-hadapan itu. Oh. Apanya? Poolnya, penjualan tiketnya. Penjualan tiketnya. Nah, ya waktu itu memang ya gimana ya, di daerah Medan Mall gitulah, sempit. Nah, sesudah itu ya mulailah membuka trek-trek baru. Trek ada yang ke mana namanya ini? Ada yang ke Tanjung Balai, ada yang ke Rantau Prapat, terus melebar sampai ke Dumai, ke Pekanbaru, melebar lagi sampai ke Jakarta. Ya, ke Jakarta itu tahun 90-an kali ya. 90-an masuk Jakarta. 80-an udah, 80-an karena saya kerja di Jakarta udah 80. 80 udah masuk Jakarta dia. Oh, 80 udah masuk Jakarta. 80 udah masuk Jakarta. Kalau karena ini kan bangunnya 68. Ya. Jadi udah lama juga sih. Berdebat itu. Wah, nanti kalau ke Jakarta siapa yang ngawasin? Nanti kayak mana? Habis dah dicuri ini kena sama supir. Nggak ada yang sampai sama kita uangnya. Ada istilah udah waktu itu. Ya. Kalau pengusaha makan tulang atau duri, ya supir sama kru makan daging. Waduh, pengawasan harus ketat. Stigma lah itu ya. Nah itulah, artinya itu mendorong juga supaya makin bak. Ya. Nah sesudah itu, ya sesudah ayah saya meninggal, lalu adik saya yang menangani, ibu tetap direktur jadi. Ibu direktur waktu itu, tapi karena ibu kan nggak mungkin ke lapangan ya kan. Lalu adik saya yang nomor 7 namanya Firma, itulah yang yang mengusahakan. Berarti keluarga besar nih Bang Wasinton. 11 bersaudara. Kesebelasan. 11 bersaudara, ya 11-an. 8 laki-laki, 3 perempuan. Nah, wah, keluarga besar ya. Cukup besar. Nah, tunggu Bang, mundur dikit. Opung itu tadi namanya MT Sibarani. Apa MT itu? Maruli Taronggal. Maruli Taronggal Sibarani. Wow. Jadi memang beliau ini karena pedagang, basic awalnya pedagang. Melihat kebutuhan transportasi, terus ada opportunity. Beliau mulai rintis sarana transportasi yang dibutuhkan masyarakat kala itu. Iya. Jadi termasuk dia juga membutuhkan waktu itu. Jadi untuk akhirnya ingin berminat bagaimana sih supaya aku punya juga. Nah, kalau yang Bang Wasinton tengok kala itu, artinya kan beliau ini kan dari pedagang nih, pedagang tekstil. Pedagang tekstil. Maaf cakep, kalau kita dagang barang ini kan modal 10.000, jual 15.000, untung 5.000 kurang-kurang dikit, kurang-kurang 1.000, untung 4.000. Ya. Jelas untungnya. Kalau kita di bus ini kan risiko. Nah, seperti apa Opung bisa menerima? Ya, jadi aku kembali ke belakang sedikit. Kakek saya dulu juga udah pedagang. Oh, udah pedagang juga. Kakek saya, jadi dulu satu-satunya kakek saya yang sudah punya sedan di Lagu Buti. Tahun 40-an. Ya mungkin tahun 30-an kali ya. Oke. Karena saudara-saudara ayah saya ini semuanya orang terdidik. Bayangkan sekolah di Batavia. Disekolahkan oleh kakek saya. Ada yang 2 nih, ada yang kepala pajak, ada macam-macam. Mereka ada 4 orang di atas 3 di atas ayah saya ini, semuanya pejabat ini. Ada yang 2 nih di Belawan, ada yang di pokoknya mereka udah disekolahkan kakek saya ke Batavia. Jadi sejak itu dia mesti berusaha juga untuk bagaimana supaya dia juga jangan ketinggalan. Nah waktu zaman Jepang disuruh pulang semua. Tarik balik? Nggak boleh, takut dibunuh sama Jepang. Udah pulang aja kalian, ngapain gitu, gitulah. Ini Pak tua saya nih. Akhirnya tinggallah semua di Lagu Buti. Balik ke Lagu Buti semua. Tapi artinya udah ada darah pedagang gitulah. Dari mulai kakek. Jadi dari kakeknya Bang Wasinton sendiri itu memang darahnya darah pedagang. Iya, udah dari turun pedagang. Turun ke tadi ke ayahnya Bang Wasinton. Dan
termasuk juga adik ayah saya juga semua pedagang. Semua pedagang. Ada yang memang sekolahnya ada juga ya, udah pada tamat sekolah jadi pedagang. Punya bus semua, punya yang adik ayah saya itu juga yang punya Risma dulu. Tapi sekarang cuman berumur ya nggak sampai 10 tahunan. Apa dia? Kolaps. Nah, jadi memang sudah adalah darahnya untuk pedagang. Saya aja dulu diajak untuk ikut aja, enggak aku jadi pegawai negeri. Kenapa? Awas loh, nanti kau kayak korupsi katanya. Gimana kamu nyekolahkan anakmu kalau enggak lah, itu tetangga sebelah kuliah berhasil kok anaknya. Padahal dia cuma pegawai negeri, anaknya tamat semua tuh. Jadi sama seperti aku sekarang. Nggak harus jadi pedagang kan? Ya. Tamat juga kan semua. Aku bikin semua tamat dulu baru aku terjun meneruskan. Nah, ini yang menarik teman-teman Perpals. Beliau ini Pak Wasington ini tidak terjun ikut sama Opung, tapi menjalani hidup sendiri sebagai PNS. Kalau sekarang ASN. Kalau dulu pensiunan. PNS. Nah, berarti kan Bang Wasington kan selesai sekolah kerja sendiri di departemen. Waktu itu di departemen Naker Transkop. Pindah-pindah saya udah. Naker Transkop pernah 2 tahun, 3 tahun di Lampung itu pertama ditempatin. Habis itu pindah ke Jakarta, Departemen Perdagangan dan Koperasi. Perdagangan dan Koperasi. Akhirnya jadi di Kementerian Koperasi, Departemen Koperasi. Nah, artinya kan Bang Wasington kan tertempa jadi dari keluarga pedagang, jadi birokrat. Opung udah kau urus dulu itu setoran. Ya, udah terima setoran kan. Melihat kehidupan wirausaha ini yang nggak ada siang jadi malam, malam jadi siang kan gitu kira-kira kan? Nggak kenal waktu. Ya nggak kenal waktu. Terus jadilah pegawai negeri. Ya. Awal itu ada transisi nggak di psikologis lah minimal. Menjadi pegawai negeri dengan background atau kehidupan sebelumnya dari swasta pedagang. Sebenarnya sih hampir nggak ada. Kenapa? Karena dari awal itu saya udah nggak kepengen untuk meneruskan. Kenapa? Karena saya lihat ayah saya ini capek banget, pagi, siang, malam ngurusin ini terus. Kadang-kadang tidurnya tak jelas. Waduh, belum lagi ngurusin tekstil, dia harus belanja ke Jakarta, beli spare part di Jakarta. Dulu kan langsung ke Mercy, beli spare part kan. Terus supaya hemat, nanti 20 kilo kita bawa aja. 20 kilo aja kita masukkan, 20 yang lainnya kita bawa ting-ting, jadi ringan. Sampai begitu. Apanya namanya jibakunya dia. Ya, jibakunya. Sampai gitu. Jadi kalau saya sih sebenarnya karena kulihat, waduh, hidupnya kok nggak tenang amat. Jadi pegawai kan enak, iyalah terima gaji udah dipala-palain aja gaji ini kan gitu. Adalah pendapatan tambahan kan gitu ya. Kalau jadi pejabat tentu ada dong, tunjangannya kan besar kan gitu. Dapat mobil dinas kan gitu, dapat rumah dinas. Toh itu aja udah membantu sangat banyak kan. Tinggal bagaimana rumah tangga aja. Mengatur manajemennya. Jadi artinya nggak terlalu ada transisi. Tapi saya gambarannya udah ada ke pengusaha. Sesudah saya di Jakarta, justru membantu mereka. Mengawasi. Kalau nggak salah dulu di Pemuda ya, Jalan Pemuda kantornya. Ya, pernah di Pemuda. Bareng sama Makmur. Iya, di Pemuda di Terminal Rawamangun. Terminal Rawamangun, kan di luar tuh kan juga ada, sekarang tuh kalau nggak salah jadi restoran. Waduh, jadi apa sekarang nggak tahu saya. Dulu tuh kalau nggak salah nih ya, Bang Wasington ya, antara hotel apa itu sama Wong Solo, tengah-tengah tuh ada. Ingat sana itu? Iya. Makmur sama Bintang Utara. Banyak juga bis-bis lain. Kalau nggak salah kan tapi parkirnya di situ. Di Jakarta kan Bang Sibarani juga tuh yang pegang ketuanya Makmur yang di Jakarta. Iya. Ya rumahnya di Bambu Apus. Betul, baik. Betul. Ini mundur lagi Bang. Tapi kan Bang Wasington kan ngikutin nih almarhum Opung ini kan. Iya. Melihat cara beliau sama karyawan lah. Betul. Sama pengemudi, sama orang-orang lah karyawan. Boleh nggak di-share ke kami, ke teman-teman Perpals dan kami lah, generasi penerus insya Allah ini. Iya. Penerus transportasi Indonesia ini. Yang menurut Bang Wasington, satu prinsip dasar yang beliau pegang dan mungkin juga beliau pesankan sama anak-anak. Ada nggak Bang?
Ya, banyak sih pesannya. Pertama sekali dia bilang, angkutan itu harus hidup. Karena itu sepanjang masa mesti diperlukan masyarakat. Salah satu itu nggak mungkin, karena itu sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat dan orang banyak. Kenapa kita buka usaha angkutan? Karena itu multiplier efeknya sangat nyata. Begitu banyak nanti pedagang-pedagang kecil atau masyarakat akan tumbuh perekonomiannya. Apakah itu pedagang asongan, tukang ban, apakah itu tukang jual makanan, pakaian, banyak lagi, belum agen, belum SPBU. Setiap bus saja udah 4 orang kan gitu dia. 10 bis sudah 40 orang. 40 orang bisa hidup. Kalau dia udah berkeluarga, udah berapa itu? 1 istri 2 anak aja. Udah itu ada yang 2 istri 3 istri kan? Iya, kalau kita sih 1 istri aja lah. Jadi kalau 10 aja bisnya, udah berapa banyak yang bisa. Jadi itu sangat membantu pemerintah. Itulah yang ditanamkan ke saya. Itu sangat membantu pemerintah juga, karena lapangan kerja tersedia bagi orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi. Kalau berpendidikan tinggi, ya mungkin dia udah lain lah. Itu udah lain mindsetnya udah beda. Tapi kalau yang putus sekolah SMA, putus sekolah SMP, udah tersedia lapangan kerja. Nggak jadi kacung dia, nggak jadi preman, nggak jadi apa. Tapi asal yang mau kerja pasti hidup. Pasti bisa membiayai keluarganya. Itulah filosofi yang kami sangat terima dan memang masuk akal. Sudah saya rasakan sekarang memang betul. Saya berprinsip makin banyak bus berarti makin banyak orang yang bisa bekerja di perusahaan dan makin banyak lapangan kerja terbuka dan orang semakin mudah untuk bermobilisasi. Mobilisasinya jadi gampang. Karena salah satu yang bikin ekonomi hidup itu kan perpindahan orang. Yang bikin ekonomi itu berjalan dan berputar itu kan karena ada perpindahan. Kan gitu kan? Prinsip kan gitu Pak? Perpindahan. Apalagi yang jadi prinsip dasar beliau? Prinsipnya yang itu dia tanamkan lah. Jadi pengusaha harus hemat. Hemat. Harus hemat. Jangan pernah termakan modal. Dari bunga, dari keuntungan, itulah yang kalian pakai. Itu pun keuntungan harus disisihkan dulu. Berapa bagian yang dari keuntungan disisihkan, makanya inilah dipakai. Jangan sempat terpakai modal, itu perusahaan sudah bahaya. Jadi modal ini mesti tetap dipupuk terus sampai bertambah dari 2 jadi 3 jadi 10 jadi 20, begitulah. Artinya tahu akan kewajiban dan paham, ngerti dengan haknya. Jangan dianggap itu haknya semua, nggak ada kewajiban. Walaupun dia pemilik, jangan dikira wah suka-suka, nggak ada. Itu tetap ada perhitungan. Jadi manajemen tetap actuating, controlling harus tetap berjalan. Kalau enggak, nanti ada orang yang karena belas kasihan atau bukan karena belas kasihan, karena saudara lalu datang nangis-nangis atau kasih aku jadi supir, padahal dia SIM-nya nggak punya. Nah, nggak bisa, nanti habis pula ditabraknya. Sampai gitulah. Jadi sesuai dengan peruntukan apa keahliannya, disitulah dia. Itu nggak mudah. Artinya almarhum Opung itu sudah memprofesionalkan, sudah dengan konsep manajemen profesional dari dulu. Jadi saudara itu di rumah, di perusahaan itu di kantor itu profesional. Terus profesionalisme itu dituntut sama beliau. Ditegakkan. Itu memang dari dulu begitu. Dari dulu. Hebat. Dan wajib. Hari Minggu wajib ke gereja. Itu ibadah. Tidak boleh ditawar. Nggak boleh ditawar. Kalau kayak kami yang Muslim, hari Jumat Jumat. Itu semua itu. Ibadah ya. Jadi salah satu lagi, misalnya ini trayeknya Medan Padang Sidempuan. Nanti jangan di keluarganya ada di Siantar. Kalau keluarganya di Siantar, jangan. Nanti kamu neko-neko kamu. Pilihlah, kalau nggak di Medan, Sidempuan. Atau Medan Sibolga, pilih Medan Sibolga. Keluarganya yang masing-masing. Kalau nggak suruh pindah, udah pindah aja. Kalau kontraknya kamu di sini, kamu pindah aja ke sana. Supaya keluargamu penting. Itu paling utama, keluarga. Setuju. Jangan, supaya pikiran ini tenang. Dalam kau nyetir, nggak ada pikiranmu yang lain-lain. Udah,
terfokus ke sana. Iya. Sampai ke situ. Jauh ya pemikiran beliau itu sudah. Sampai ke situ. Dan itu Bang Washington dan sekarang diterapkan. Terapkan itu. Sampai saya apa juga itu. Ada nih yang di Kanopan keluarganya. Jadi dia udah tertentu, Pak, sekali sebulan saya harus izin. Ya udah, oke. Sampai gitulah saya kasih dispensasi supaya jangan sampai ya memang ada pikiran-pikiran negatif. Memang kalau sudah bicara kangen sama keluarga, terus ada keluarga mungkin ada gangguan, itu mengganggu konsentrasi sangat sih. Itu problem memang. Untuk memindahkan itu juga nggak semua bisa juga kan, Bang. Ya menyangkut satu dan lain hal. Bang, minum dulu nih. Cuaca agak panas nih teman-teman Perpaks. Jadi memang konsep profesional dan manajemen itu Opung sudah ada. Tanamkan. Nah, Bang Washington menjalankan hidup sebagai pegawai negeri waktu itu. Aparatur negara lah ya. Abdi negara. Abdi negara. Banyak hal yang juga Bang Washington dapatkan pasti. Yang Sani seperti hari ini yang Sani bukan alami tapi jalani lah ya. Kebetulan di asosiasi kan sering berkomunikasi sama regulator. Di mana ini pemerintah. Kan banyak terkadang beberapa regulasi atau ya mindset ya kembali lagi. Itu kan regulator ini tidak tidak semuanya sudut pandangnya sama. Nah kan boleh dikatakan agak Sani tidak bilang berseberangan. Kalau yang si pengusaha di tengah, regulator biasanya agak ke kanan dikit lah gitu kan. Angle-nya kan berbeda. Nggak bisa persis seiring. Setelah pensiun, Bang Washington kembali ke perusahaan keluarga. Nyemplung lah istilahnya. Di masa pensiunnya itu mengisi waktu pensiun untuk menjalankan perusahaan keluarga ini. Sisi apa yang menjadi tantangan tersendiri sama Bang Washington untuk menyelaraskan ini antara apa yang menjadi kepentingan dan keperluan si dunia usaha sebagai pengusaha tadi, ya dirinya Bang Washington, dan sekian puluh tahun jadi pola pikir dan hidup mindset Bang Washington sebagai regulator tadi. Pertama-tamanya sih canggung ya. Canggung banget. Sampai orang bilang, loh gimana caranya birokrat jadi pengusaha? Pengusaha angkutan lagi. Pengusaha angkutan itu keras loh. Itu selalu orang bilang, keras banget loh. Kasar lagi ngomongnya. Nggak beda lah, jauh banget tuh, berseberangan bertolak banget. Belakang. Berseberangan banget. 180 derajat berputar gitu ya. Jadi saya bilang, saya pikir justru itulah yang mau saya tanamkan. Karena pertama kali saya masuk, waduh itu kayak apa kulihat? Kayak neraka. Kenapa kayak neraka? Orang sembarangan ngomong. Waduh. Sembarangan keluarkan kata-kata yang enggak, waduh. Manusia ini kok jadi kayak gini manusianya? Ya, pakaian sembarangan, buka-buka baju. Masuk ke depan. Loh. Supir juga suka-sukanya. Ayo udah bikin disiplin, bikin aturan. Bikin aturan dulu. Regulasi. Ya. Tapi saya coba dengan persuasif dulu. Persuasif, dengan persuasif supaya mereka jangan sembarangan ngomong. Pikir dulu, kalau sama kamu dikatakan begitu, sakit hati nggak? Nah, kalau orang nggak mau bikin gitu sama kamu, maka kamu jangan perlakukan seperti itu. Kan gitu ya. Jadi mulai berubah memang. Berubah semua, mulai sopan, semua ikutin aturan. Dulunya kan, saya bilang pakaian suka-suka. Kancing 3 biji dibuka, perut besar. Ya, artinya suka-suka mereka berpakaian. Ada yang kaos oblong, ada yang suka-suka, segala macam. Mulai saat itu bilang, boleh kaos tapi pakai kerah. Boleh kaos oblong tapi pakai jaket. Sampai gitu, itulah aturannya. Dan ya saya bikinlah seragam ya kan. Seragam, saya mau pakai seragam boleh. Mulai-mulai kasih gratis. Berikutnya ya bayar dong. Ya kan.
Tapi lama-lama itulah selanjutnya. Tapi akhirnya mereka disiplin karena manusia kan sangat berkomunikasi ya. Yeah. Berkomunikasi sangat erat satu dan lain, dan itu di dalam bus ini kan tim. Ada 2 kernet sama 2 supir. Betul. Karena kita harus nggak mungkin dalam terus 1 orang bisa bahaya dalam 12 jam perjalanan. Mungkin. Ya. Jadi ya karena tim, nah disinilah kita mulai. Mereka juga mesti tahu manajemen. Apa tugasnya si supir 1, apa tugas supir 2, bagaimana hubungan antara supir 1, supir 2, bagaimana hubungan antara kenek 1, kenek 2, siapa yang pegang uang, bagaimana menghitung uang, semua yang dapat di jalan ketika ini membawa, siapa yang ngambil, ini harus dicatat semua. Betul. Itulah untuk pengawasannya kan. Artinya yang menjadi concern awal seorang birokrat Washington Sibarani yang dari birokrat, yang hidupnya sebagai birokrat masuk ke dunia usaha seperti yang teman-teman Bang Washington bilang, nggak salah. Ya nggak salah. Ya kan? Nggak salah. Sanggup nggak kan gitu. Itu ke humannya dulu. Ya. Dan lingkungan. Ya. Itu yang Bang Washington rapikan dulu. Ya. Artinya gini. Jadi karena saya juga ketika PNS, waktu saya juga kadang-kadang saya luangkan untuk menerima pesanan dari Medan. Kamu pergi ke Mercy, belikan ini part numbernya ini, belikan ke sana, nanti kirim. Udah gitu kan, karena bisa ada kirim. Ya. Kemudian tekstil, kamu pergi ke Tanah Abang, belikan ke toko ini, kirimkan melalui ekspedisi. Kan sudah ada. Jadi udah ada juga sih. Artinya dan kenek-kenek ini kan udah tahu juga kita perilakunya. Cuman kenek zaman dulu, waktu zaman saya masih mahasiswa, sesudah saya pensiun, berbeda udah sangat berbeda. Betul. Karena di sana masih masih lugu-lugu lah ya. Kalau sekarang zaman dulu orang Sani nggak ngomong kenek, nggak ngomong pengemudi lah ya. Orang bus ini mereka lebih ke ingin mencari pengalaman. Ya. Betul. Dan sangat patuh kepada pimpinan lah. Pimpinannya. Ya, nah, betul cari uang, tapi lebih ke mencari pengalaman. Iya. Karena kalau orang-orang dulu yang Sani juga dari tahun 92 mulai bantu itu kan Sani kan mencermati, Pak. Iya. Mereka lebih mencari pengalaman, bahan untuk mereka mendapatkan uang. Ya. Nah, kalau adik-adik kita sekarang ini uang untuk dapat pengalaman, kebalik sudah ini kan? Terbalik ya. Ya, uang untuk dapat pengalaman. Tapi Bang Washington kalau melihat fenomena ya, ini kan zaman ya. Kita nggak bisa. Ya, zaman. Kita nggak bisa sekuat berbeda. Apapun. Ya kan ini kan memang itu kenyataan yang memang sudah bergeser. Kalau seorang Bang Washington melihat fenomena itu, ini gimana nih di dinamika human resources lah ya? Ya, artinya kalau dulu kan namanya supir atau pengemudi itu udah nggak pernah di training, belajar sendiri. Learning by doing. Learning by doing kan, kena ajarin karena dia ada hubungan family, karena masih ada hubungan family selalu kan. Ini anak boru, ini bere, ini tulang, segala macam. Ya, udah. Nanti ayah saya selalu bilang itu kayaknya bisa itu, coba diajarin dia, kan gitu. Kalau sekarang udah tumbuh sendiri kan, tumbuh sendiri dan udah bawa SIM B2 umum, udah langsung. Aku udah pendidikannya ini waktu melamar, dan waktu melamar kita nggak langsung terima, tes dulu, wawancara segala macam kita tanyain, pribadinya kita tanyain supaya attitude-nya tahu, lalu nanti tes juga, tes jalan, training ya. Training. Jangan dia bilang, aku udah pengalaman di Makmur sekian tahun, bawa 2542. Ketika kita tes, loh, kok kagok. Kan misalnya. Jadi ya harus seperti itu. Zaman udah menuntut. Zaman udah menuntut dan gak bisa asal terima lagi. Kebetulan, memang zaman ini manusia sangat banyak. Banyak orang yang pengen steady, handsome, tapi nggak mau kerja. Nah, itu yang paling nggak cocok itu. Itu ayah saya paling nggak suka itu. Mau handsome oke, kerja keras kan gitu. Kita mau naik Mercy, ayo dong kerja keras supaya bisa beli kan gitu misalnya. Nah, hal seperti itu juga. Itu yang zaman berubah. Apalagi sekarang HP internet segala macam.
Kadang-kadang berhenti sebentar udah. Tapi Ada kalau status. tapi saya bilang begini sama mereka, banyak ilmu loh di situ. Banyak ilmu, tinggal cari, Google cari. Kau mau tanya apa, tinggal tanya. Ya. Apa mau kau? Supaya nanti kau jadi pengusaha kek. Karena saya suka kalau dari supir saya jadi pengusaha. Saya nggak kepengen kalian jadi supir terus. Bangga kita. Bangga. Iya. Ya makanya saya bilang, itu supir-supir si Anu. Anaknya ada yang pilot 2 orang, 1 dosen. 3 anaknya semua berhasil. Si Anu namanya, ini si Anu, ada polisi, ada tentara. Ini yang satu ada, saya kasih contoh yang udah berhasil. Dan mereka sampai pensiun berada di sini. Jadi pengemudi itu tadi. Pengemudi, sampai pensiun. Itu supir-supir saya yang berhasil saya bimbing itu. Sama saya itu ada beberapa orang yang pensiun. Pensiun karena, tapi udah berhasil dia. Siap. Kenapa nggak di sini aja? Saya ajak, udah di sini aja jadi pengawas, pengalaman itu nanti kasihkan sama supir-supir. Udahlah, aku kasih sangon aja lah supaya aku bisa usaha, biar bisa buka apa namanya Warung kecil-kecilan gitu-gitu. Menikmati hari tua. Ya terserahlah, saya bilang gitu. Bang Wasinton. Ya, Ini balik mundur lagi zaman. ya, Bicara waktu Opung sudah mendirikan, terus jalankan era beliau lah ya. Masuk Jakarta itu kan tahun 90-an. ya. Tahun 85 atau 86-an ya? Akhir ya, 80-an akhir ya. Ya. Menjelang akhir ya. Ya. Sampai 2000-an kalau nggak salah. Ya, kan sampai 2006 kalau nggak salah. Nggak sampai. 2002 ya? 2000-2003. lah. Ya. Bis itu Opung masih ada? Masih. Oh. Dia meninggal, 2000 nggak lagi. 2000 dia sudah nggak. Oh. Dia tahun 95. Oh, beliau 95. Jadi Jakarta itu mulai tahun 80 sekian sampai 95. 95 udah berangkat ke Surga, ke sisi Tuhan. ya. Nah, pada saat memutuskan, kan trayek sampai ke Jakarta. Ya. Terus memutuskan bermain di dalam pulau lah. Ya. Hanya Sumut, Sama Riau. Riau. Itu seperti apa keputusan diambil? Karena kan usaha, kalau boleh, ini kalau menurut Sani, kalau salah tolong di Ya. Koreksi. koreksi. Ke ibu kota ini kan satu prestis juga. Kebanggaan. Betul ya? Kebanggaan, benar. Nah, ngekat enggak sampai Jakarta, cukup bermain di jarak dekat. Jarak dekat aja. Waktu itu seperti apa ya, Bang? Jadi saya termasuk salah satu yang mengatakan udah kita stop aja Jakarta. Oh. Karena bus yang dipergunakan ke Jakarta minimal mesti ada 8 kali. Benar, mesti ada 8. Ya. Belum lagi kalau ada cadangan. Ya kan? 10 lah idealnya. 10, paling sedikit 10. Sehari itu kalau sehari satu. Iya. Kendaraan waktu itu berjumlah kira-kira 37 apa 38. Kalau 10 aja udah harus ke sini, maka ke sini nanti juga jadi terseok-seok. Oh, oke. Nah, karena melihat pendapatannya sudah sangat, Semakin nggak karuan. udah apa namanya, Tidak visible. tidak visible lagi, sudah apa namanya itu, Minus. di samping minus nggak mampu lagi untuk biaya diri sendiri, nggak BP lagi, Nggak BP lagi. malah merugi. Rugi. Akhirnya harus stop. Stop. Udah akhirnya stop. Akhirnya kita ambillah, kita berangkatlah dari Barandan, Tanjung Pura, kan ada kota-kota kecil situ. Barandan, Tanjung Pura, Tanjung Beringin, Binjai. Di sini aja udah langsung 4 kan. Ya. Ada yang ke Dumai, ada yang ke Pekanbaru, ada yang ke Tanah Merah. Tanah Merah itu Bagan Siapi Api. Bagan Siapi Api. Ada lagi yang ke Sibolga, ada lagi yang ke Sidumpuan. Jadi ya masih bisa lah, masih bisa terpakai. Dan ada yang dari Sibolga, Pekanbaru masih tetap kan gitu ya. Jadi masih, nah meningkat, pendapatan meningkat. Jadi memang harus memilih mengambil keputusan dengan realistis ya. Harus realistis. Kalau enggak nanti ya namanya kan kita harus berhitung. Betul. Kalau nggak tahu berhitung susah tuh. Betul. Nah, Jangan kena gengsi gitu Ya. ya. Kalau gengsi bahaya. bahaya. Nah, seperti kita lihat di belakang kita ini ekonomi luxury, Iya. ya kan? Ya. Ada lagi kan Bang Wasinton punya yang
depannya seat 21, belakangnya 22. Iya. Kan ya, ya kan kalau nggak salah sasisnya premium tapi ekonomi. Ini kalau menurut saya out of the box banget. Ya. Karena gini Bang, ya Modalnya besar. Ya kan, seperti kami lah. Ini kan kalau Sun ini kan premium tapi levelnya ya eksekutif lah. Eksekutif. Ekonomi tapi lebih ke eksekutif pelayanan. Iya, iya. Tapi kalau AC ekonomi lah kalau kami. Nah, kalau Bang Washington ini kan malah konsepnya ya memang pure ekonomi. Pure ekonomi. Tapi dengan sasis premium. Ya, sasis premium. Notabene ekonomi itu dari sisi harga pun kan harga rendah. Ya. Boleh dikasih nggak? Ya. Ini terus terang dari sisi mindset lah. Ini Ya. kalau Sani bicaranya dari sisi mindset. Ya, ya. Agak coba-coba dipikir-pikir tuh nggak masuk-masuk. Benar. Nah, ini boleh diceritakan nggak Ya, konsepnya tuh? ya. Jadi konsep ini tadinya ada seseorang yang mau membantu. Nah, membantu ngasih modal. Bayangkan tuh baik sekali dia. Ngasih modal 1 bus premium. Tapi dengan syarat kami bilang kami harus ekonomi. Kenapa? Non AC. Kenapa? Karena pasar kami ekonomi. Oke. Dengan jumlah artinya dengan cara hitung-hitungan dengan seat 50 plus 2, 52 kali sekian harga ekonomi dibandingkan dengan sekian seat dengan eksekutif masih lebih banyak dapatnya. Kalau pas penuh. Kan gitu. Dan bagasi masih bisa dimuat. Apakah itu roda 2, apakah itu barang-barang paket segala macam. Bahan bawaan karena pedagang tadi banyak yang naik. Nah, itu tadi pedagang-pedagang kan. Pedagang. Yang naik juga pedagang. Jadi lebih suka dia naik busnya dengan sampai barang dagangannya. Itu yang dia lebih suka. Maunya jangan nanti nunggu-nunggu lagi dia barangnya sampai mana itu yang diminati oleh penumpang itu tadi. Dan memang tampil beda lah ya. Tampil beda karena memang orang beranggapan memang kok ini udah ada apa ini, kok masa mobil premium dibikin itu ekonomi, makanya Sani bilang ada apa ini. Dan ini memang dalam waktu dekat kita nambah 1 karena dia biar harus ada. Nah, jadi akhirnya orang yang dan ini idenya juga termasuk Anggi, iya. ide Anggi itu termasuk ide Anggi mengatakan Pi, kita nggak boleh ngambil pasar orang, kita ambil pasar sendiri, kita tampil beda sendiri, kita buat pasar kita sendiri, meng-create market sendiri. Nah, akhirnya yang jadi penawaran orang itu Bang Washington mengutip berarti market ini ada. Bukan berarti mereka diterima jadi investor, bukan kan? Bukan. Oh, berarti ada market ini. Ada market. Makanya diwujudkan. Oh, keren ya teman-teman Perpals. Jadi beliau ini segitu sensitifnya melihat customer needs, kan itu? Ya. Customer needs. Tidak dengan kondisi apa boleh bilang supaya kelihatan wah enggak? Anti mainstream. Jadi berani mencoba yang tidak dan belum orang bikin. Karena itu kan masih kayak main judi kan. Betul. Ngeri-ngeri juga kan Bang. Udah bikin invest. Sekarang kan dia investasinya cuma kelong AC aja. Lain-lainnya sama. Saya semua sama. Makanya saya pikir ini cara ngitungnya gimana gitu. Tapi itu malah diminati ya, alhamdulillah ya. Ya itulah diminati. Oh. Nah sekarang yang menjadi kendala kan kadang-kadang sekarang hari ini apa? Tronton. Aduh, nggak jadilah. Nanti tunggu aja trontonnya sampai baru kami menunda 1 hari lagi. Jadi kan nggak ada lawan. Iya. Jadi kalau sudah ada lawan nanti mudah-mudahan makin dia crash makin bagus. Jadi setiap orang udah mencari. Mencari dia. Jadi dia berani dengan uang yang dia bayarkan itu ideal, tapi dia mendapatkan kenyamanan yang lebih. Kenyamanan. Tapi 21-nya tuh ada market Bang. 21 kan jok depannya kalau nggak salah 21 bukan? 22 ya? 22 semua. Oh 22 semua. 22 semua. Oh 22 semua. Yang 21 nggak ada. Jadi memang bukan double decker. Bukan double ya. Jadi memang untuk mengakomodir customer needs ya, keinginan market ya. Untuk mengisi pasar, kemauan pasar, keinginan
keinginan masyarakat gitulah. Jadi jangan orang-orang ekonomi juga nanya loh, mereka naik ini, kami juga naik ini. Ini mobil eksekutif kami juga sama. Nah, kami juga udah rasakan ya gitu ya. Artinya memang ada daerah yang marketnya itu masih ekonomi menginginkan, bukan soal nggak mampu bayar teman-teman Perpals, nggak tahan AC, mereka nggak betah di ruangan AC, lebih suka udara yang masuk berputar. Apalagi sekarang pandemi. Pandemi orang memilih. Betul. Kenapa? Karena kalau AC katanya berputar situ aja udaranya. Virusnya di situ berputar. Kalau ini langsung dihembuskan. Jadi kalau istilah orang Medan tuh lain sornya. Nah itu dia. Jadi asal ada penumpang, Pak naik AC saja. Enggak jangan kira aku nggak punya uang ya. Ini uangku banyak, tapi aku maunya yang ekonomi. Ya. Unik. Itulah manusia di Medan. Kan Sumut gitu lah ya, Sumatera Utara. Nah, Bang Masinton, sekarang pemerintah dengan infrastrukturnya saya pribadi mengucapkan, silakan, mengucapkan berterima kasih lah dengan masifnya infrastruktur terus dibangun. Ini Medan walaupun baru sepotong sedikit udah ada tol, ya kan? Udah semakin tersambung. Nah, ke depan kan semakin terkoneksi. Melihat komitmen dan upaya pemerintah menggenjot infrastruktur ini, Bang Masinton sebagai pengusaha angkutan lah. Bukan, sebagai ayah kami, sebagai generasi sebelum kami, senior kami, dengan situasi yang menurut secara bisnis ini semakin kompetitif, ini kedepannya seperti apa kalau menurut sisi seorang? Kalau kedepannya, jadi nanti akan terjadi dua. Ada yang lewat tol, ada yang lewat jalan provinsi bawah. Itu nanti orang akan memilih, atau kita juga mengarahkan. Bapak mau turun di mana? Karena kita nggak mungkin bolak-balik keluar tol. Nggak mungkin bolak-balik keluar tol. Dan apalagi nanti Danau Toba menjadi tempat wisata kedua. Destinasi kedua sesudah Bali. Wah, itu bukan main itu. Betul. Maka nanti terbuka peluang juga untuk kita membuka apakah itu pariwisata, apakah itu seperti bukan pariwisata tapi yang destinasinya yang trayeknya itu ya ke situ. Feedernya untuk ke tempat objek wisata itu. Karena pertama kali saya berpikiran tadinya kalau dia reguler, waduh capek banget kita buka wisata aja. Itu saya bilang lagi, wisata aja kita. Jadi kita udah tinggal tenang aja, si papi udah pensiun. Udah yang penting ada kegiatan. Nanti kita udah cukup lah, nggak usah terlalu banyak aman. Enggak, mesti reguler. Kalau wisata nanti kita tidur 1 minggu, 5 hari, main 2 hari, aduh, kayak mana kerja nggak bisa. Harus akhirnya reguler lah. Mudanya lah ya. Nah, itulah generasi mudanya. Jadi saya pun ya udah benar juga lah. Nah mungkin masa 4 hari berhenti, 3 hari jalan, 4 hari berhenti, 3 hari jalan. Jadi terputus-putus kan. Usahanya nggak continue, nggak sustainability yang gitu. Artinya dengan infrastruktur yang bertumbuh ini, Bang Masinton melihat prospek usaha ini sangat menantang lah. Menantang. Dan masalah menjanjikan atau tidak itu tergantung orangnya. Sangat menantang. Dan kita harus mempunyai kreativitas. Siap. Nah, makanya di Siang itu harus rajin-rajin buka minta ilmu ke internet. Rajin-rajin dengan Pak Sani suka diskusi dengan siapa lagi, harus diimbangkan dengan modalnya berapa, pendapatannya berapa, lalu kalau trayek ini berapa, mesti sampai ke sana. Nah, untuk perizinan, pemerintah kan sudah digitalisasi juga lah ya. Iya. Sudah digitalisasi juga. Bang Masinton melihat ini gimana dengan pemerintah yang sudah mendigitalkan perizinan? Semua perizinan. Sebenarnya kita senang ya. Asalkan konsisten. Ini yang tidak konsisten itu pemerintahnya. Dia kadang-kadang, udah kan itu sering saya tanya yang di sana. Kenapa saya telepon tidak bisa? Katanya buka 24 jam. Katanya 3 shift. Ketika saya
kan bekerjanya nggak bisa. Kalau kami nggak bisa kerja pada siang hari, karena kami sibuk mengurusin angkutan. Jadi kami mungkin ya agak malam. Disitulah kami bisa mengisi, menanyakan apa segala macam, kenapa kendala, kenapa nggak diproses, kenapa nggak di ini. Kurang apa. Tapi sekarang kayaknya mulai ditanggapi. Artinya pemerintah pun butuh proses dan progresnya kelihatan kok. Progres. Dan dari awal saya memang dan kita nggak sempat menunggu, nggak perlu lagi ke Jakarta bolak-balik. Nggak perlu bolak-balik. Karena udah penambahan kendaraan Anda sudah disetujui, kirim penambahan. Nanti ngurus KPS, udah bayar aja di bank terdekat. PNBP. Ya, terus akhirnya aku tanya sana, Pak gimana nih KPS kami, boleh nggak dikirim? Boleh Pak, kemana alamatnya langsung? Sekarang pelayanannya udah bagus. Udah sangat berterima kasih kepada sekarang Kementerian Perhubungan udah bagus lah. Udah sangat lebih profesional. Nggak perlu kita habis waktu, biaya hotel. Kecuali kalau memang ada kepentingan yang lain-lain sekalian. Iya sekalian. Nah, pemerintah melalui PM 29 2018, 15 lupa sana. Itu kan mewajibkan kita menggunakan seat belt setiap bangku, ya kan? Nah ini kan juga ya belum lama kan ada kecelakaan yang menonjol, dan menurut hasil olah TKP yang meninggal tuh banyak yang terpental keluar. Nah, Bang Masinton melihat ini, aturan ini sepakat nggak dengan aturan ini? Seat belt setiap bangku ini. Seat belt setiap bangku. Sebenarnya sih paling-paling kita sebagai pengusaha tambah modal ya. Apalagi yang namanya ekonomi. Betul. Kan nggak terlalu, kadang-kadang jaraknya nggak terlalu jauh. Buka turun lagi. Tapi mengingat itu untuk keamanan, alasan keselamatan. Keselamatan. Ya saya pikir sepakat. Asalkan tadi konsisten. Jangan berlaku untuk satu orang, yang lain nggak berlaku. Nah, ketika petugas, ini kan sama seperti di Medan ini. Ketika petugas mengatakan kenapa nggak masuk terminal, siapa bilang saya nggak masuk terminal ini? Ini video saya masuk, petugasnya nggak ada. Nah, terus kenapa sih kok di pintu terminal itu udah mampet, kita nggak bisa lewat? Harusnya kita mau cepat, jadi harusnya kita lewat jembatan. Harusnya lewat jembatan kalau nggak masuk. Tapi ketika masuk, habis waktu setengah jam. Nah, penumpang kan kasihan dong penumpang. Kita pelayanannya di mana? Terganggu. Nah itu makanya kita harapkan nanti kalau udah ada ini seperti Pulau Gebang. Kalau udah kayak gitu, wah mantap lah Sumatera Utara. Jadi memang teman-teman Perpals di Kota Medan nanti akan ada terminal tipe A yang dibawa Kementerian Perhubungan, itu terminal Amplas. Sedang dilakukan proses revitalisasi. Sudah peletakan batu pertama udah datang. Sudah di Menhub langsung datang. Peletakan alat batu pertama. Semoga begitu terminal itu beroperasi nanti, dan seperti yang beliau sampaikan, konsisten dalam pengawasan, baik mulai menjaga kenyamanannya, termasuk mindset, keamanannya, termasuk mindset petugas-petugasnya, dan petugas-petugasnya harus benar-benar tulus melakukan tugasnya, profesional. Siap, semoga itu segera terwujud. Nah, terakhir nih Bang Masinton, apa pesan Bang Masinton untuk Adinda Anggi khususnya? Ini biar terekam ini kan ini sejarah nggak bisa dihapus. Dan tentu kami yang muda-muda lah. Apa nih bisa disampaikan Bang Masinton? Terutama kepada Anggi dan pengusaha-pengusaha muda. Dalam berusaha ini itu tadi, kalau sudah ditentukan aturan, ikutlah aturan. Apalagi kalau seorang pimpinan yang muda membuat aturan sudah disepakati bersama, maka patuhlah kepada aturan itu. Karena apabila yang lain tidak patuh, yang ini patuh, maka nanti akibatnya kepengurusan. Kepengurusan usaha jadi mulai. Nanti yang karyawan pun bingung, kemana siapa kita melapor ini? Kata si Anu begini, kata si Anu begini. Loh, yang mana nih? Bingung mereka. Komitmen menjadi seorang pemimpin. Komitmen harus jadi pemimpin. Dan profesional aja. Tegas dan harus setia kepada aturan yang telah disepakati. Sesuai aturan. Karena namanya PT. PT itu kan perseroan terbatas. Itu dilindungi oleh pemerintah. Ada undang-undangnya. Makanya dilindungi, ada undang-undangnya. Masing-masing, apakah itu komisaris, apakah itu
direktur, apa semuanya udah ada aturan main di sana. Ya. Kalau itu diikuti, kurasa cepat majunya. Oh, siap. Ya. Gi, dengar tuh, Papi bilang ikut regulasi ya, dan komitmen sesuai dengan ranah yang sudah diatur. Diatur. Karena itu regulasi itu dibikin untuk menjadi rambu-rambu kita sebagai pelaku agar kita berjalan sesuai rule lah ya. Ya. Dan pelaku yang lain juga, ini untuk teman-teman calon pengusaha yang ingin berusaha, itulah beliau sebagai orang tua kita menyampaikan ikutilah aturan yang berlaku. Iya. Kan gitu Bang? Ya. Ya sama dengan di jalanan itu kan, udah ada garis 2, merah lah, kuning lagi, dilewati pula lagi. Beneram dia. Kan jadi bahaya kan. Bahaya, siap. Ada lagi Bang yang mau disampaikan sama penonton Perpales TV? Ya, jadi acara ini sangat berguna ya. Artinya mungkin bagi pengusaha-pengusaha yang lain, bagi pemerintah juga kita udah kasih saran supaya, karena kalau infrastruktur bagi pemerintah, infrastruktur itu nggak api, kita juga biaya pemeliharaannya, operational cost kita tinggi. Biaya pemeliharaannya bukan tanggung, apalagi yang namanya Ecolife. Waduh, sekali keluar 20 juta, sekian juta. Waduh. Jadi padahal kita udah kita ikuti kalender ini, jadwalnya ganti, ini ganti oli pada sekian ribu kilometer, dan di situ juga ada warning sebenarnya. Jadi para pengusaha juga harus selalu komunikasi dengan pengemudi, pengemudi supaya dia tahu dia menggunakan apa ini, petunjuk yang ada di situ. Ketika ada warning jangan pula dibawa lari lagi, nanti nggak bisa itu, nggak apa-apa itu. Tadi itu supir kita nggak apa-apa itu Pak, masih bisa kok. Tahu-tahu tergeletak. Kalau udah warning berhenti gitu ya, misalnya gitulah. Itu aja lah mungkin. Jadi tapi salah satu keputusannya adalah jangan memakai kendaraan mewah kalau belum waktunya. Pribadi. Itu harus ada seperberapanya dari modal baru bisa digunakan. Jangan pakai Mercy berapa? Yang GL 450S tapi mobilnya masih 2. Jangan. Kalau udah mungkin ada income lain. Kalau ada income lain terserah. Misalnya seperti saya ada uang pensiun, ya kan. Artinya teman-teman Perpas nih, kalau Sani boleh singkat, sesuaikan dengan keadaan yang kita punya hari ini. Utamakan usaha ini karena usaha ini pokok dari semuanya. Kalau memang setelah ada lebihnya yang bisa kita manfaatkan, nikmati monggo. Prinsipnya kan itu Bang. Karena kita sebagai pelayan masyarakat ini kita bicara keuntungan itu hal yang sudah relatif nomor mungkin 5 kali. Karena bicara pelayanan ini hal yang unlimited. Hal yang unlimited. Dan ini kalau Sani ya Bang, mau dikoreksi lagi nih. Antara quantity dan quality ini harus dijaga. Karena kalau mendulukan quantity, quality-nya biasanya pasti di bawah. Kalau sudah berpikir quality, quantity ini biasanya menyesuaikan. Setuju nggak gitu Bang? Coba kadang-kadang gini, kita udah punya yang kualitinya bagus, mempertahankan ini yang susah. PR, jangan susah, PR. Ya, itu PR kita semua nih, PR. Yang muda, yang tua, semua. Itulah yang PR yang harus, karena nggak mudah lah mempertahankan. Butuh effort. Padahal mutu itu tetap mesti meningkat, karena perkembangan zaman, tuntutan zaman. Nah, jadi yang sudah ada, minimal kita pertahankan. Walaupun mau ditingkatkan lagi karena ada persaingan, si Anu bikin ini, kita bikin ini. Tapi jangan pula sampai yang mubazir ya. Mubazir. Jangan. Siap. Baik. Bang Masinton, terima kasih. Terima kasih. Waktunya, ceritanya ini semoga bisa menjadi satu tambahan ilmu buat kami. Bagaimana kami sebagai penerus generasi sebelum kami menjalankan industri ini dengan baik sebagai pelayan masyarakat yang baik. Sekali lagi terima kasih, salam hormat untuk keluarga besar Sibarani. Tapi saya juga mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Termasuk salah satu yang diambil
wawancaranya gitu. Diajak bicara. Diajak bicara ya. Pastilah. Jadi pastilah. Karena senior kita sebenarnya pengalaman saya di bis ini pun nggak seberapa Enggak. dibanding yang lain-lain. Siap. Ya, sekali lagi Oke, makasih, Bang. terima kasih juga. Kita salam gas dulu ke kamera, tangannya gini. Tangan kiri, Bang Sinton. 1, 2, 3. Gas.